Bab 1751. Joey sedikit terkejut. Dia mengangkat kepalanya dan menatap Corin. Aku. Corin mengulurkan tangan untuk mengelus kepalanya. Apakah kita akan ke taman hiburan? Atau kamu lebih suka pulang? Kamu bisa memilih tempat lain jika mau. Aku akan mengambil cuti seharian, jadi kita akan menghabiskan sore hari ini dengan bersenang-senang. Joey berkedip dan melirik Corin dengan tak percaya. Tapi Bu, aku kena masalah. Apa Ibu tidak marah padaku? Corin mengangkat alisnya. Masalah apa yang kamu alami? Joey menjawab dengan bingung, aku menindas seseorang. Itu bukan perundungan jika kamu membela orang lain. Corin tersenyum. Aku melihat apa yang terjadi dari rekaman CCTV, dan kamu melakukan pekerjaan yang baik dengan berani membela teman sekelasmu. Itu adalah hal yang benar untuk dilakukan. Joey hampir tak percaya dengan pujian yang diterimanya, dan ia menatap Corin dengan gelisah. Ibu, apakah Ibu yakin aku tidak melakukan kesalahan? Corin menangkup wajah kecilnya dengan kedua tangannya dan mencium keningnya. Aku yakin, apa yang kamu lakukan adalah hal yang benar. Kamu adalah panutan yang baik untuk Brian dan Christine. Aku sangat bangga padamu. Joey tersipu, tapi aku membuatmu mendapat masalah dan merepotkanmu. Corin mengerutkan kening dan berkata, apa maksudmu, kau membuatku mendapat masalah? Kau anakku, dan sudah menjadi kewajibanku untuk melindungimu dan bertanggung jawab atasmu. Semua yang kulakukan untukmu adalah karena cintaku dan kewajibanku sebagai seorang ibu. Jangan pernah mengatakan bahwa kau menjadi beban bagiku, mengerti? Joey mengerutkan bibir dan berusaha menahan tangis. Dia menduga ibunya akan marah padanya dan menyalahkannya seperti yang dilakukan kepala sekolah. Brian dan Christine tidak tahu apa yang terjadi, jadi mereka mencondongkan tubuh dan mulai bertanya-tanya. Ibu dan Joey sedang membicarakan apa? Apakah Joey memukuli seseorang? Apa yang Joey lakukan, Bu? Corin menoleh lalu berkata dengan serius kepada mereka, Joey melakukan hal yang sangat berani hari ini. Dia melindungi seorang gadis kecil yang diganggu oleh seorang anak laki-laki yang jahat, dan dia memukuli si pengganggu itu. Bukankah itu sesuatu yang akan dilakukan seorang pahlawan? Brian dan Christine terengah-engah kagum dan memandang Joey seolah-olah dia adalah seorang pahlawan super. Bagaimana caramu mengalahkan si pengganggu itu? Aku juga ingin belajar cara melawan orang jahat, kata Brian. Kamu keren sekali, Joey. Aku tidak perlu takut pada siapapun di taman kanak-kanak karena kamu akan ada di sana untuk melindungiku. Aku harus mengandalkanmu, Joey. Brian tidak bisa diandalkan karena dia lari lebih cepat daripada aku setiap kali dia mendapat masalah. Brian melipat tangannya. Hei, tidak bisakah kau memuji Joey saja tanpa menyeretku ke dalam masalah ini? Kapan aku pergi dan meninggalkanmu? Christine mengangkat dagunya dan mendengus. Aku tahu kau tidak akan melindungiku karena kau tidak menganggapku sebagai adikmu. Tak mau kalah, Brian membalas, apakah kau pernah menganggapku sebagai saudaramu? Kau selalu mengatakan hal-hal buruk tentangku. Kedua anak itu kembali bertengkar, seperti biasa. Mereka berpaling dan saling mengabaikan dengan marah. Corin tercengang melihat tingkah laku mereka. Hentikan, kalian berdua. Tidak bisakah kalian belajar dari Joey dan menyalurkan semua energi negatif kalian untuk menghadapi orang jahat? Kedua anak itu memandang Corin, lalu ke Joey yang pipinya memerah. Baiklah, kata Christine. Aku akan berbaikan dengan Brian, tapi hanya demi Joey. Kalau begitu, aku juga akan melakukan hal yang sama demi Joey. Brian setuju. Corin memijat pelipisnya dan menatap Joey. Abaikan saja mereka dulu. Sudahkah kau memutuskan apakah kau ingin pergi ke taman hiburan? Joey berkedip dan ragu sejenak sebelum mengangguk dengan antusias. Aku ingin pergi ke taman hiburan. Bab 1752. Corin tersenyum. Kalau begitu, kita ke taman hiburan. Kita akan bersenang-senang di sana sampai sore dan menonton kembang api setelah itu. Kedengarannya bagus, kan? Ya, kata anak-anak serempak. Christine dan Brian mengesampingkan perbedaan mereka untuk sementara dan fokus sepenuhnya pada rencana pergi ke taman hiburan. Karena tidak ingin rasa laparnya merusak kegembiraan mereka,
Joey mengusap perutnya untuk mencoba menutupi perutnya yang berbunyi. Namun, telinga Corin yang tajam menangkapnya. Apakah kamu lapar, Joey? Bagaimana kalau kita pergi mencari makanan dulu? Joey tersipu dan tersenyum. Dia merasa sedikit malu tetapi sekaligus bahagia. Brian dan Christine juga memanfaatkan rasa laparnya. Mama, kami juga lapar. Aku mau pizza. Aku mau cheeseburger. Corin mengabaikan mereka dan bertanya kepada Joey, kamu mau makan apa, Joey? Kamu sudah berbuat baik hari ini, dan kamu pantas mendapatkan hadiah hari ini. Aku serahkan keputusan padamu. Rasa tidak nyaman dan rendah diri yang masih terselingering di wajah Joey menghilang, dan dia berkata dengan riang, aku mau cheeseburger dan pizza juga. Ayo kita beli itu bareng Brian dan Christine. Hati Corin tersentuh ketika melihat Joey mengalah pada permintaan saudara-saudaranya. Oke, cheeseburger dan pizza, kalau begitu. Hore, cheeseburger. Hore, pizza. Hore, keduanya. Di tempat lain, Sofia mengajak Zachary dan Benjamin mengunjungi beberapa tempat wisata ikonik di kota sebelum bersiap kembali ke Molomia. Ia sangat linglung sepanjang hari karena kehadiran Corin membuatnya merasa tidak nyaman sepanjang waktu. Zachary dan Benjamin sangat kooperatif. Mereka berjalan bersama wanita itu setelah keluar dari mobil dan kembali masuk ke mobil dengan patuh saat waktunya pulang. Sofia berencana makan siang bersama mereka sebelum kembali ke hotel, tetapi dia khawatir hal yang tidak diinginkan mungkin terjadi dan dia akan bertemu Corin lagi. Kembali ke hotel tampaknya merupakan pilihan yang jauh lebih aman. Saat itu pukul 2 siang ketika mereka kembali. Dua pria berjaga di luar kamar Adam, pertanda bahwa Adam telah kembali setelah menyelesaikan beberapa urusan di pagi hari. Sofia tiba-tiba memutuskan untuk mengunjungi Adam, jadi dia berkata kepada Zachary, kamu bisa membawa Benjamin kembali ke suite. Aku akan menyapa ayahku dan memberitahunya bahwa kami sudah kembali. Zachary tidak keberatan dengan itu. Dia mengangguk dan berjalan bersama Benjamin. Setelah memastikan bahwa Zachary dan Benjamin telah memasuki suite, Sofia mengetuk pintu kamar Adam dan masuk. Begitu Sofia masuk, dia menginjak benda keras dan hampir terpeleset. Bab 1753. Untungnya bagi Sofia, dia meraih lemari sepatu di dekat pintu dan berhasil menstabilkan dirinya. Dia menghela napas lega dan melihat ke bawah, hanya untuk menemukan bahwa dia baru saja menginjak pecahan ponsel. Itu hanyalah salah satu dari banyak ponsel yang tergeletak di lantai, dan semuanya milik Adam. Apa yang terjadi di sini? Mengapa dia menghancurkan semua ponselnya? Sofia memiliki firasat buruk, dan dia melirik dengan cemberut ke arah sofa di tengah ruang tamu. Di sana, dia melihat ayahnya duduk dengan cemberut sambil merokok. Sofia berjalan mendekat dan bertanya, apa yang terjadi, ayah? Mengapa kalian menghancurkan ponsel kalian? Adam mengangkat matanya dan melirik putrinya. Kenapa kau memanggilku, ayah? Bukankah kau bilang kau tidak ingin aku ikut campur dalam hidupmu? Kalau begitu, kau juga harus mengurus urusanmu sendiri. Sofia tahu ayahnya hanya mengatakan itu karena sedang marah. Dia menghela napas dan duduk di sampingnya, lalu berkata, bukankah seharusnya kita melupakan apa yang telah terjadi? Kau tetap ayahku, dan aku tetap putrimu. Aku hanya tidak ingin kau ikut campur dalam hal-hal yang menyangkut Zachary dan aku. Bukannya aku ingin memutuskan hubungan denganmu sebagai ayahku. Adam menghisap rokoknya dalam-dalam dan mendengus. Sofia kemudian memohon, tolong ceritakan apa yang terjadi dan mengapa ayah begitu marah. Aku tidak akan terlalu khawatir jika ayah saja yang memberitahuku. Apakah ini karena Bibi Melinda dan Lilin? Tidak, kata Adam dengan cemas. Ini tidak ada hubungannya dengan Bibi Melinda dan Lilin. Jangan mengaitkan setiap hal negatif kecil dengan mereka. Sofia tidak senang mendengar itu. Apakah itu caramu memandangku sekarang? Aku hanya bertanya karena aku peduli padamu. Apakah kau akan membungkamku sekarang agar aku tidak menyebut Bibi Melinda? Adam sudah dalam suasana hati yang mudah tersinggung, dan dia menjadi semakin frustrasi memikirkan istrinya akan bercerai. Aku tidak bertemu dengannya hari ini. Aku pergi untuk mengurus urusan pekerjaan. Apakah ada masalah yang muncul? Sofia mengerutkan kening. Adam mematikan puntung rokoknya dan berkata,
ditemukan ketidaksesuaian keuangan dan pajak di perusahaan-perusahaan yang seharusnya dijual. Perusahaan-perusahaan itu telah disita. Sofia terkejut. Bagaimana bisa itu terjadi? Mengapa ada orang yang berani mengambil harta milikmu? Adam memiliki pengaruh besar di Molomia dalam beberapa tahun terakhir karena ia terutama fokus pada pengembangan bisnisnya di sana. Meskipun ia tidak memiliki pengaruh sebesar itu di negara asalnya, hanya sedikit yang berani menjadikannya musuh. Oleh karena itu, penyitaan perusahaannya sangat tidak biasa, dan ia menduga pasti ada seseorang yang menyebabkan masalah ini. Adam kemudian berkata, sekarang setelah perusahaan-perusahaan itu disita, saya harus tetap tinggal di negara ini untuk bekerja sama dengan penyelidikan mereka. Ini merepotkan sekali. Sofia berpikir sejenak dan menyarankan, kenapa kamu tidak meninggalkan saja mereka? Lagi pula, usaha kecil itu tidak terlalu berarti bagimu. Ayo kita kembali ke Molomia saja. Adam menyesalkan, ini bukan lagi soal apakah saya bisa melakukan apa yang saya inginkan dengan mereka. Saya terpaksa tinggal di sini dan bekerja sama dengan penyelidikan. Saya telah dikenai pembatasan perjalanan karena dugaan penyimpangan keuangan tersebut. Apa? Sofia tidak pernah menyangka situasinya akan seserius ini. Apa yang harus kita lakukan sekarang? Apakah itu berarti kau harus tinggal di sini? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan penyelidikan? Bagaimana saya bisa tahu? Dinas Pendapatan Pemerintah belum memberitahu saya jumlah pasti pajak terutang yang harus saya bayarkan. Mereka mungkin saja memenjarakan saya jika jumlahnya terlalu besar. Tidak, tidak, tidak. Bagaimana ini bisa terjadi? Sofia berpikir dalam hati dengan panik. Kemudian dia menoleh ke Adam dan berkata, aku rasa mereka tidak akan melakukan itu. Pemerintah berkewajiban untuk bersikap sopan kepadamu. Jika keadaan semakin buruk, kita bisa memberi mereka uang tutup mulut. Adam menyalakan sebatang rokok lagi dan merasa semakin kesal. Departemen itu memiliki anggota baru, dan koneksi lamanya sudah tidak ada lagi. Segalanya akan jauh lebih rumit karena itu. Sofia menjadi semakin tidak optimis tentang seluruh situasi setiap kali ia memikirkannya. Mungkin aku bisa membawa Zakari dan Benyamin kembali ke Molomia dan menunggu kau menyelesaikan semuanya di sini. Sepertinya semuanya akan memakan waktu cukup lama, jadi aku ingin merasa tenang dan membawa Zakari kembali secepat mungkin. Adam mengerutkan kening mendengar sarannya. Dan apakah ketenangan pikiran itu datang dari meninggalkanku sendirian untuk menghadapi penyelidikan bodoh ini? Apakah suamimu yang cacat lebih penting daripada aku? Sofia dengan cepat melambaikan tangannya dan menjelaskan, tidak, bukan itu maksudku. Aku hanya mengatakan aku percaya pada kemampuanmu untuk mengatasi semua ini. Sisi Zakari lah yang sedikit lebih merepotkan. Kami bertemu Corin saat keluar hari ini, dan aku khawatir dia akan ingin merebut Zakari dariku jika perasaannya terhadap Zakari kembali menyala. Kurasa lebih aman bagiku untuk membawa Zakari kembali ke Molomia sesegera mungkin. Bab 1754. Adam mengerutkan kening. Apakah aku setuju atau tidak? Itu bukan intinya. Kamu juga dilarang meninggalkan negara ini. Kamu harus tinggal di sini dan bekerja sama dengan penyelidikan juga. Sofia sangat terkejut dan bertanya, apa? Kenapa aku juga dilarang bepergian? Apa hubungannya denganku? Adam menghisap rokoknya dalam-dalam dan berkata, apakah kau sudah lupa apa yang terjadi 3 tahun lalu? Kau kembali ke negara ini demi Jeremy dan mengelola beberapa perusahaan kita di sini. Beberapa penyimpangan pajak terjadi selama masa kepemimpinanmu. Kau juga diharuskan untuk bekerja sama dengan penyelidikan. Sofia mengerutkan kening, bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa jadi seperti ini. Jika dia dilarang meninggalkan negara itu, maka rencananya untuk membawa Zakari kembali ke Molomia telah menemui jalan buntu. Ini akan memberi Corin banyak waktu untuk mencoba merebut Jeremy darinya lagi. Perasaan tidak enak yang dialami Sofia semakin menguat, dan dia mulai curiga terhadap serangan mendadak yang tak terduga itu. Itu pasti bukan sekadar kebetulan. Zakari dan Benyamin memasuki suite. Setelah menutup pintu, Zakari bangkit dari kursi roda dan melepas mantelnya sebelum melemparkannya ke tempat tidur. Ia, seperti Sofia, sedang dalam suasana hati yang buruk sejak bertemu Corin sebelumnya.
Ia memiliki banyak pertanyaan yang ingin ia ajukan padanya. Mengapa kau pergi ke tempat seindah ini bersama Jason? Apakah kehadirannya benar-benar diperlukan? Keraguan dan frustrasi yang dialaminya mencekiknya. Benyamin berdiri di samping dan melirik kagum pada postur tubuh Zakari yang tinggi. Kamu tinggi sekali. Bisakah aku setinggi kamu di masa depan? Zakari menundukkan pandangannya dan menatap Benyamin, yang wajahnya sedikit mirip Corin. Ia mengulurkan tangan untuk menepuk kepala Benyamin, sambil berkata, kamu perlu makan makanan sehat jika ingin tumbuh dengan baik. Benyamin mengangguk. Ia berkedip dan bertanya, apakah ayah sedang bad mood? Zakari tetap diam. Apakah ini begitu jelas sehingga bahkan Benyamin pun bisa melihatnya? Pikirnya dalam hati. Keheningannya hanya semakin menegaskan bahwa dugaan Benyamin benar. Meskipun Zakari umumnya tanpa ekspresi dalam sebagian besar situasi, aura yang dipancarkannya ketika suasana hatinya sedang buruk cenderung sangat berbeda. Banyak orang mungkin tidak dapat merasakan perubahan halus tersebut, tetapi putra kandungnya adalah salah satu dari mereka yang dapat merasakannya. Kamu sepertinya sedang bad mood sejak bertemu Momi Corin. Apakah kamu tidak senang karena Momi Corin bersama pria tampan lain? Tebakan Benyamin tepat sasaran, dan Zakari menyipitkan matanya ke arah bocah kecil itu. Kau menyebut pria berwajah jahat itu, tampan. Apakah dia sesuai dengan gambaranmu tentang pria tampan? Benyamin terkejut sejenak, tetapi ia segera merasa geli dengan reaksi Zakari yang murung dan agak kekanak-kanakan. Ia harus menutup mulutnya dan menahan tawanya. Zakari semakin kesal ketika melihat reaksi Benyamin. Apa yang kau tertawaan? Benyamin tak bisa menahan tawanya lagi. Hahaha, kamu terlihat sangat lucu saat cemburu. Zakari terdiam. Setelah Benyamin puas tertawa, dia menghibur Zakari, kamu tidak perlu cemburu. Ibu Corin sama sekali tidak tertarik pada pria itu. Ibu melihatnya sendiri ketika aku dan kakakku bertukar tempat. Ibu selalu mengabaikannya. Zakari merasa sedikit lebih baik setelah mendengar apa yang dikatakan putranya, tetapi itu sama sekali tidak mengurangi suasana hatinya yang buruk. Mengapa dia mau jalan-jalan dengannya jika dia tidak tertarik padanya? Benyamin tidak mengetahui detail lengkap situasinya, tetapi dia yakin bahwa Corin bukanlah tipe orang yang akan dengan mudah menerima rayuan pria lain. Kamu sebaiknya langsung bertanya padanya jika ada pertanyaan tentang dia. Kamu bisa menghubunginya, kan? Bab 1755. Zakari tidak menjawab. Dia bisa menghubungi Corin, tetapi dia tidak ingin melakukannya karena suasana hatinya masih buruk. Dia sudah membaca pesan yang dikirim Corin dan memutuskan untuk tidak membalas karena Corin menanyakan kemana mereka akan pergi, bukannya menjelaskan mengapa dia bersama Jason. Corin sebenarnya bisa saja menjelaskan situasi dan mengklarifikasi masalah tersebut untuk menghindari kesalahpahaman, tetapi mungkin dia memang tidak peduli apakah ada kesalahpahaman atau tidak sejak awal. Memikirkan hal itu saja sudah membuatnya semakin frustrasi. Dia telah terperangkap oleh Sofia selama lebih dari 3 tahun, dan Tuhan tahu berapa banyak pria yang telah mendekati Corin untuk mencoba memenangkan hatinya. Amarahnya cepat meluap ketika pikiran-pikiran itu memenuhi benaknya. Pada saat itu, Benyamin yang bijaksana menyerahkan ponselnya dan berkata, tanyakan saja padanya. Kamu jelas-jelas khawatir tentang semuanya, jadi kenapa kamu tidak langsung bertanya padanya saja? Aku tidak ingin kamu khawatir sepanjang malam dan sampai tidak bisa tidur karenanya. Zakari menatap Benyamin sebelum mengalihkan pandangannya ke telepon. Benyamin kemudian mendesak, cepat. Kau tidak akan bisa menghubunginya lagi jika Sofia kembali. Zakari memegang telepon selama beberapa detik lagi sebelum melakukan panggilan video terenkripsi ke Corin. Panggilan berdering cukup lama dan akhirnya diangkat. Videonya buram, dan terdengar agak berisik di sisi Corin. Corin mengalihkan kamera untuk fokus ke wajahnya dan mengangkat alisnya ke arah pria di kamera. Lama sekali kau membalas pesanku. Zakari menatapnya dengan dingin. Di mana kau? Belum pulang juga. Sebenarnya yang ingin dia tanyakan adalah, apakah kamu masih bersama Jason? Apakah kalian berdua punya banyak hal untuk dibicarakan? Corin mengarahkan kamera ke sekelilingnya dan memperlihatkan beberapa kostum kartun yang berjalan di antara kerumunan orang. Aku masih di luar. Bisakah kau melihat kerumunan itu? Tebak di mana aku? Ekspresi Zakari semakin muram.
Kau di taman hiburan. Dia sangat marah hingga mengepalkan tinjunya. Sialan, aku bahkan belum pernah ke taman hiburan bersamanya, jadi kenapa Jason boleh pergi dengannya? Dia punya berbagai macam pikiran aneh tentang wanitaku. Corin mengangguk. Tepat sekali. Situasi hari ini agak berbeda, jadi aku mengajak anak-anak ke taman hiburan. Kami berencana untuk tinggal di sini sampai malam sebelum kembali untuk menonton pertunjukan kembang api. Mereka belum pernah menonton pertunjukan kembang api sebelumnya. Luar biasa. Mereka juga akan menonton pertunjukan kembang api bersama. Romantis sekali. Tapi kenapa kau melakukan itu dengan pria lain? Kau milikku. Darah Zakari mendidih meskipun dia tetap tanpa ekspresi. Benyamin mendengar perkataan Corin dan melompat ke tempat tidur. Dia berjinjit dan menatap Corin melalui layar ponsel. Mama, aku belum pernah melihat pertunjukan kembang api sebelumnya. Aku ingin menontonnya bersama kalian semua. Corin merasakan campuran emosi yang kompleks saat melihat Benyamin. Kamu akan bisa, Benyamin. Ibu janji. Begitu kamu dan ayahmu pulang, kita semua akan menonton pertunjukan kembang api bersama. Kamu akan melihat pertunjukan kembang api terbaik dan paling menakjubkan yang pernah ada. Untuk sekarang, kamu harus patuh dan mendengarkan ayahmu. Bisakah kamu melakukannya? Bab 1756. Benyamin mengangguk. Dia tahu Corin punya masalahnya sendiri, jadi dia memutuskan untuk bersikap pengertian. Corin sangat berharap Benyamin bisa tetap di sisinya, tetapi situasinya tidak memungkinkan. Dia tidak tega membiarkan Benyamin hanya menonton mereka bermain di luar tanpa sepengetahuan mereka, jadi dia berkata kepada Zakari, "Hei, di sini terlalu berisik, dan aku tidak bisa mendengarmu dengan jelas. Mari kita berhenti dulu. Sampai jumpa." Panggilan video mereka berakhir. Beraninya dia menutup telepon begitu saja. Dia bahkan belum mengklarifikasi apakah dia bersama Jason atau tidak. Pikir Zakari sambil menatap layar ponsel. Benyamin menarik-narik pakaian ayahnya dengan tangan kecilnya yang imut dan berbisik, "Ayah, kurasa Sofia sudah kembali." Zakari tersadar kembali ke masa kini, kembali ke kursi roda, dan menghapus semua catatan dari ponselnya. Saat Sofia mendorong pintu hingga terbuka, ia hanya melihat Zakari sedang memilih pakaian santai untuk Benyamin dari lemari. Karena terganggu oleh pembatasan perjalanan, ia tetap tidak menyadari perilaku aneh apapun dari suaminya. "Zakari, apakah kamu lapar? Haruskah aku meminta hotel untuk mengirimkan beberapa hidangan favoritmu dan Benyamin? Aku agak lelah hari ini dan tidak ingin memasak." Zakari mengangguk. "Ya, istirahatlah kalau kamu lelah. Kami tidak keberatan dengan apapun yang kamu pesan." "Baiklah, aku akan memesan layanan kamar," jawab Sofia dengan linglung sambil berjalan pergi. Zakari mengambil kaus tanpa lengan dan celana pendek dari lemari untuk Benyamin, dan menyuruhnya berganti pakaian sendiri. Lalu ia menggerakkan kursi roda keluar dari ruangan. Ia menyipitkan mata, mencoba mencari tahu apa yang mungkin terjadi pada Sofia ketika melihatnya duduk sendirian di sofa dengan wajah yang tampak sangat lelah dan menghela napas panjang. Dia menggerakkan kursi rodanya mendekat dan bertanya, "Ada apa? Kamu terlihat pucat. Apakah sesuatu terjadi pada ayahmu?" Sofia tersadar kembali, merasa senang sekaligus terkejut karena Zakari mengkhawatirkannya. Namun, ia tidak benar-benar merasa antusias untuk merasa bahagia karenanya. Ia hanya memaksakan senyum dan berkata, "Oh, tidak apa-apa. Sungguh, aku hanya merasa sedikit lelah." Secercah pertimbangan terlintas di mata Zakari yang dalam saat dia bertanya, "Jika kamu lelah, tidurlah sebentar di kamarmu. Tidak ada gunanya kamu duduk di sini dan menghela napas. Kita akan berangkat ke Molomia dalam 2 hari, kan? Kita harus mulai mengepak barang-barang besok." Saat membahas soal kembali ke Molomia, ekspresi Sofia berubah agak tidak senang. Zakari, kita tidak akan kembali ke Molomia untuk saat ini." Zakari sedikit bingung. "Kenapa tidak?" Sofia menghela napas frustrasi. "Begini, perusahaan ayah sedang menghadapi beberapa masalah pajak, jadi aku harus tinggal di sini untuk membantunya mengatasinya. Dia semakin tua, dan Melinda juga menyulitkannya. Aku hanya khawatir tentang dia. Dia sengaja menyembunyikan fakta bahwa dia dilarang meninggalkan negara itu. Karena sudah merasakan ada sesuatu yang tidak beres,
Zakari punya jawabannya sendiri. Baiklah, tidak masalah bagi kami jika kau tinggal di sini untuk membantu ayahmu mengurus perusahaan. Aku akan kembali dulu bersama Benyamin. Kami akan menunggumu di sana. Kau akan membawa Benyamin kembali dulu. Kau tidak akan tinggal di sini bersamaku. Tanya Sofia dengan terkejut. Zakari tersenyum kecut. Bukan berarti aku bisa membantumu dalam hal apapun, mengingat situasiku saat ini. Lagi pula, ayahmu tidak menyukaiku. Dia pikir aku pengganggu pemandangan. Bukankah lebih baik jika aku kembali bersama Benyamin terlebih dahulu? Dengan begitu, kau bisa sepenuhnya fokus menangani masalah pajak. Mata Sofia berkedip saat dia menatap Zakari dengan ragu-ragu. Tapi, Zakari menyela, tapi apa? Apakah masalah perusahaan ini benar-benar serumit itu? Apakah akan memakan waktu yang sangat lama? Sofia menggelengkan kepalanya. Tidak, tidak juga. Kalau begitu, seharusnya tidak masalah jika aku dan Benyamin kembali duluan. Kami belum benar-benar betah di sini. Bab 1757. Setelah mendengar perkataan Zakari, Sofia mempertimbangkan kembali. Baiklah. Aku akan meminta ayahku mengatur agar kau dan Benyamin kembali ke Molomia dulu. Aku juga akan kembali setelah semuanya beres di sini. Sofia tidak akan membiarkan Zakari dan Benyamin kembali ke Molomia terlebih dahulu jika dia tidak begitu khawatir Corin akan menculik mereka. Sofia percaya bahwa yang terbaik baginya adalah mengawasi mereka, tetapi dia harus menangani penyelidikan pajak saat itu dan tidak akan punya waktu untuk menjaga mereka. Yah, kurasa tidak apa-apa jika Zakari dan Benyamin kembali ke Molomia untuk saat ini. Selama orang-orang ayah mengawasi mereka, semuanya akan berjalan lancar begitu mereka sampai di sana, pikir Sofia. Zakari mengangguk. Baiklah, sekarang sudah beres, pergilah dan istirahat. Aku akan menunggu di sini sampai layanan kamar datang. Sofia merasa bersyukur dan terkejut sekaligus senang dengan perhatian tak terduga yang ditunjukkan Zakari padanya. Terima kasih, Zakari. Kehadiranmu di sini sangat berarti bagiku. Aku pasti akan merindukanmu dan Benyamin saat kalian kembali ke Molomia. Namun, Zakari mengabaikannya begitu saja. Tepat pada saat itu, terdengar ketukan di pintu dari petugas layanan kamar. Dengan demikian, Zakari menggerakkan kursi roda untuk membuka pintu. Pertunjukan kembang api telah dimulai, dan Corin beserta ketiga anaknya menikmati acara tersebut dari platform VIP. Brian dan Christine melompat-lompat kegirangan, sangat gembira dan senang. Larut dalam kesenangan perayaan hari itu, mereka melupakan segala hal lainnya. Joey, yang manis dan berperilaku baik, berdekatan dengan Corin. Namun, bocah yang jeli itu merasakan bahwa ibunya tampak gelisah, jadi dia mendekat ke telinga Corin dan bertanya dengan cemas, "Ibu, ada apa? Apakah ibu sedih?" Corin menatap kembang api di atas dengan linglung. Setelah tersadar dari lamunannya, dia tersenyum dan menggelengkan kepalanya. "Sayang, aku baik-baik saja. Hanya sedikit lelah." Joey langsung menundukkan kepalanya seperti anak kecil yang merasa bersalah. "Ini semua salahku. Aku bersikeras datang ke taman hiburan. Jika bukan karena aku, kau pasti sedang beristirahat di rumah sekarang." Corin mengerutkan kening dan mengelus kepala Joey. "Omong kosong. Aku benar-benar senang bisa datang bersama kalian. Aku tidak pernah punya kesempatan untuk datang saat masih kecil, jadi ini seperti mimpi yang menjadi kenyataan." Rasa menyalahkan diri sendiri di mata Joey memudar, digantikan oleh ekspresi bingung saat dia berkedip dan menatap Corin. "Kenapa tidak, Bu? Apakah karena tidak ada yang bisa mengantar ibu ke sini?" "Ya, sudah lama ibu sendirian." Joey tidak tahu seperti apa pengalaman masa kecil Corin, dan ini adalah pertama kalinya dia mendengar Corin bercerita tentang hal itu. Dia mendekat dan memeluknya. "Tidak apa-apa, Bu. Mulai sekarang, ibu tidak sendirian. Ibu akan menemani ibu, dan Brian serta Christine juga akan ada di sana. Bahkan ayah juga, saat dia kembali." Corin mengelus kepalanya lagi. "Terima kasih, sayang. Ingatlah bahwa kamu tidak pernah sendirian. Kamu juga punya aku, Brian, Christine, dan ayah bersamamu." Ada keceriaan baru di mata Joey, sepertinya itu pantulan kembang api di langit dan juga secercah harapan.
Saat mereka sampai di rumah, hari sudah larut malam. Pertunjukan kembang api sebenarnya tidak berakhir terlalu larut, tetapi karena kondisi yang ramai, Corinne khawatir kehilangan anak-anak di jam-jam puncak dan dalam kegelapan. Lagi pula, dia membawa anak-anak sendirian dan tidak memiliki bantuan. Karena itu, dia menunggu sampai akhir di taman hiburan sebelum akhirnya pergi bersama anak-anak. Bab 1758. Begitu Corinne dan anak-anak masuk rumah, Francine segera menghampiri mereka. "Corinne, kenapa kamu pulang selarut ini? Aku sangat khawatir." Francine lalu membungkuk dan mencium masing-masing anak. "Kalian bertiga, anak-anak nakal, tahukah kalian betapa khawatirnya ibu? Apakah kalian berhasil membujuk ibu kalian untuk mengajak kalian keluar lagi? Ibu sudah bekerja keras sepanjang hari. Tidak bisakah kalian memaklumi sedikit pekerjaannya?" "Tidak, Bibi Francine. Itu ide ibu untuk mengajak kita ke taman hiburan," kata Christine. "Benar sekali. Ibu memutuskan untuk memberi kita hadiah," tambah Brian. Christine memutar bola matanya ke arah Brian. "Ibu sedang memberi penghargaan kepada Joey. Kita hanya menumpang popularitasnya." Brian membalas dengan tatapan tajam. "Aku tahu, urus-urusanmu sendiri." Christine mencibir dan mengabaikannya. Francine sudah lama terbiasa dengan pertengkaran si kembar, jadi itu tidak mengejutkannya. Sebaliknya, dia mengalihkan pandangannya yang penasaran ke Joey, mengulurkan tangan untuk mengusap wajah kecilnya yang bulat. "Apakah kamu mendapat hadiah dari ibumu hari ini? Ceritakan apa yang terjadi. Apakah kamu mendapat juara pertama di taman kanak-kanak lagi?" Joey tersipu malu. Meskipun Corinne mengatakan dia tidak melakukan kesalahan apapun, ketika dia memikirkannya dengan tenang, dia tetap merasa memukul seseorang dalam keadaan marah bukanlah tindakan yang bijaksana. Karena mengira Joey mungkin terlalu malu untuk berbagi, Christine dan Brian dengan antusias ikut menjelaskan kepada Francine. "Tante Francine, aku tahu apa yang terjadi. Akan kuceritakan." Joey dengan berani datang menyelamatkan hari ini. Dia menyelamatkan seorang gadis yang diintimidasi dan dipuji oleh ibu, kata Christine dengan gembira. Ya, dia hebat sekali. Dia memberi pelajaran pada si pengganggu itu, dan sekarang si itu penuh luka memar, tambah Brian. "Apa?" Francine mengerutkan kening dan dengan cepat menatap Joey dari atas ke bawah. "Kau bertengkar dengan seseorang. Apa kau terluka?" Joey menggelengkan kepalanya. "Tidak, aku tidak terluka." Namun, Francine tidak bisa menghilangkan kekhawatirannya. Dia terus memeriksa Joey dari ujung kepala hingga ujung kaki, mengangkat lengan bajunya untuk mencari tanda-tanda cedera. Corinne menepuk kepala Francine. "Cukup, Joey tidak terluka. Aku sudah mengeceknya." Mendengar perkataan Corinne, Francine merasa sedikit lebih tenang dan berdiri dengan tangan di pinggang. "Jadi, apa sebenarnya yang terjadi? Joey berkelahi dengan seseorang, dan kau bahkan tidak memberitahuku. Aku akan pergi ke taman kanak-kanak dan mencari tahu bocah mana yang berani mengganggu keponakanku." Corinne terkekeh melihat betapa protektifnya Francine. "Jika kau pergi, kau mungkin akan bertengkar dengan orang tua anak lain. Segalanya akan menjadi lebih kacau." Francine tampak marah. Apakah orang tuamu benar-benar sombong? Apakah mereka juga menindasmu?" Corinne menggelengkan kepalanya perlahan, menyuruh anak-anak masuk ke dalam sebelum membahas masalah tersebut. Namun, Francine masih terburu-buru dan terus bertanya, "Katakan padaku, Corinne. Apakah orang tua anak itu juga pembuat masalah? Apakah mereka menyulitkanmu?" "Tidak, tidak pernah. Apa kau benar-benar berpikir aku akan membiarkan seseorang memperlakukanku seenaknya? Kau lebih mengenalku dari itu." "Dia benar. Dia bukan orang yang bisa dengan mudah diganggu. Dulu, aku terpesona oleh Anya dan memasang jebakan di mana-mana untuk mempersulitnya. Dia bahkan tidak menahan diri sama sekali," pikir Francine. Meskipun menyadari hal ini, Francine tidak bisa sepenuhnya menghilangkan kekhawatirannya. Dia mengerutkan kening dan cemberut. Bahkan jika kau tidak diintimidasi, aku tetap ingin bertemu dengan orang tua dan anak manja itu. Mereka pasti telah melakukan sesuatu yang sangat keterlaluan hingga mendorong Joey kita yang bijaksana sampai melakukan kekerasan." Corinne menepuk bahunya. "Baiklah, mari kita hentikan saja topik ini.
Sekarang waktunya istirahat. Aku tidak lelah. Sejujurnya, justru kamulah yang terlihat kelelahan. Kamu membawa mereka bertiga ke taman hiburan tanpa bantuan siapapun. Aku yakin kamu selalu siaga, bermain dengan mereka dan sebagainya. Pasti sangat melelahkan, iya? Tanya Francine. Corin mengangkat bahu. Tidak apa-apa. Mereka tidak berani berbuat nakal atau bertingkah liar denganku. Sebenarnya mereka cukup berperilaku baik. Corin, kalau lain kali kamu berada dalam situasi seperti ini, telepon aku. Aku bisa pergi ke taman hiburan bersamamu dan membantu mengawasi mereka. Gerutu Francine. Corin mengangkat alisnya. Kamu jadi jauh lebih bertanggung jawab akhir-akhir ini. Baiklah, aku pasti akan meneleponmu lain kali. Francine cemberut. Aku bukannya tidak bertanggung jawab. Aku hanya tidak ingin melihatmu bekerja terlalu keras. Karena Jeremy sedang pergi, aku ingin membantu meringankan sebagian tanggung jawabnya. Bab 1759. Corin tersenyum dan mencubit pipi Francine. Oke, aku mengerti. Jika ada hal lain yang muncul, aku akan memastikan untuk berbagi beban denganmu. Dia cuma menggodaku lagi. Betapa aku berharap Jeremy segera kembali. Hanya dia yang bisa memanjakan kakak iparku dengan semua cinta dan perhatiannya. Dia pasti akan membantunya mengurangi beberapa tanggung jawab yang seharusnya tidak dia pikul sendirian, pikir Francine. Dia memahami dan bersimpati kepada Corin. Bagaimanapun, kekuatan terbesar Corin adalah kemandirian dan ketahanannya, tetapi itu juga merupakan kelemahan terbesarnya. Aku penasaran apa yang sedang Jeremy lakukan sekarang. Tanya Francine sambil menghela napas khawatir. Corin menyipitkan matanya. Sudah larut. Dia mungkin sudah tidur. Francine mencibir. Bagaimana dia bisa tidur nyenyak mengetahui bahwa kau telah menanggung semuanya sendirian sementara dia bisa menikmati hidup yang baik. Baiklah, kamu sebaiknya tidur. Aku perlu memandikan ketiga anak ini dan menidurkan mereka. Oh, dan usahakan jangan mengganggu kakek dan nenek. Francine mengangguk dan menuju ke atas, tetapi pikirannya dipenuhi berbagai pikiran dan kekhawatiran. Apakah dia sudah tidur? Corin menoleh, menatap bulan di langit malam di luar. Dia berdiri di sana sendirian, tenggelam dalam pikirannya. Tak lama kemudian, Corin mengajak anak-anak ke atas. Setelah menyiapkan Christine dan dirinya sendiri untuk tidur, dia menyuruh Joey membantu Brian mencuci piring. Sambil mengeringkan rambut putrinya dengan pengering rambut, Corin memperhatikan ponselnya bergetar 2 kali. Itu adalah pesan terenkripsi. Tidak diragukan lagi dari Jeremy. Dia masih belum tidur. Jantung Corin berdebar kencang. Dia mendekripsi pesan yang berbunyi, apakah kamu belum pulang? Entah mengapa, meskipun hanya berupa teks, Corin bisa mendengar ketidaksetujuan Jeremy. Dia menjawab, aku sudah di rumah. Kenapa kamu belum tidur? Beberapa detik kemudian, dia mendapat balasan darinya. Kamu pergi ke taman hiburan dengan siapa hari ini? Akhirnya, dia bertanya. Jika tidak, dia mungkin tidak akan bisa tidur. Corin merasa pesan ini cukup membingungkan. Bukankah aku sempat melakukan panggilan video dengannya saat itu? Mengapa dia menanyakan hal seperti itu? Dia mengerutkan kening dan menjawab, sendirian. Kali ini, ada sedikit jeda sebelum Jeremy menjawab, kamu membawa 3 anak ke taman hiburan sendirian. Ada apa? Aku tidak boleh melakukan itu. Bagaimana Anda berhasil? Corin tertawa terbahak-bahak. Bagaimana menurutmu? Aku sudah menjadi manajer selama 3 tahun terakhir. Larut malam, Jeremy berbaring di tempat tidur, menatap pesan yang dikirimnya, merasakan sakit yang menusuk di hatinya. Setelah beberapa saat, dia mengetik 2 kata sebagai balasan, saya minta maaf. Corin tidak menjawab. Dia sibuk mengeringkan rambut anak-anaknya dengan pengering rambut. Bab 1760. Saat itu masih subuh ketika ketukan keras disertai suara bel pintu yang berdering terus-menerus terdengar dari lingkungan perumahan biasa di kota ibu kota baru. Melinda dan Lilin langsung terbangun. Lilin dengan lesu menggosok matanya dan duduk. Siapa itu? Mengapa ada orang yang mengetuk pintu kita sepagi ini? Melinda sudah bangun dari tempat tidur dan sedang mencari sesuatu untuk dipakai. Lilin, tidurlah lagi. Aku akan melihat siapa yang datang.
Meskipun Lilin baru saja bangun tidur dan pikirannya masih agak kabur, dia tetap waspada. Dia turun dari tempat tidur dan menghampiri ibunya, yang hendak pergi ke pintu. Bu, ini bukan rumah kita, dan temanmu sudah lama tidak tinggal di rumah ini. Siapa lagi yang akan muncul di depan pintu orang lain sepagi ini? Kita harus berhati-hati, bisa jadi itu seseorang dengan niat jahat. Melinda melirik jam di dinding dan menyadari bahwa baru pukul 4 pagi. Dicari pada jam segini memang sangat tidak biasa. Lilin pun segera mengenakan pakaiannya. Bu, tunggu aku. Aku akan ikut ibu untuk melihat siapa itu. Meskipun ayah tidak ada di sini, dia pasti sudah mengatur orang-orangnya untuk mengawasi kita. Orang-orangnya tidak akan membiarkan orang asing mengetuk pintu kita. Dugaanku, jika bukan orang-orang ayah, itu pasti orang jahat yang sudah menghabisi anak buah ayah. Mendengar spekulasi putrinya, Melinda tak kuasa menahan rasa gugup. Kurasa aku tidak menyinggung siapapun, jadi siapa gerangan orang-orang jahat ini? Mungkinkah seseorang yang dikirim oleh Sofia untuk mencelakai aku dan Lilin? Dengan pikiran-pikiran itu, Melinda menggenggam tangan putrinya, siap melindunginya jika terjadi sesuatu. Ketukan di luar semakin keras dan mendesak. Melinda dan Lilin mengendap-endap ke pintu tanpa menyalakan lampu, karena takut ketahuan oleh siapapun yang berada di luar. Kemudian, Melinda dengan hati-hati mendekat dan mengintip melalui lubang intip. Ekspresi terkejut dan kaget langsung terpancar di wajahnya. Lilin memperhatikan kegelisahan ibunya dan dengan cemas menarik tangannya, berbisik, Bu, apa ibu melihat sesuatu? Siapa di luar? Barulah saat itu Melinda tersadar dari keterkejutannya. Tanpa menjawab pertanyaan putrinya, dia mengulurkan tangan dan menyalakan lampu. Ruangan itu tiba-tiba terang benderang, memancarkan cahaya yang meresahkan dan membuat Lilin semakin gelisah. Bu, kenapa ibu menyalakan lampu? Bukankah kita akan ketahuan kalau begini? Siapa yang ada di luar? Melinda mengusap kepala Lilin dengan lembut. Jangan khawatir, dia bukan orang jahat. Setelah itu, Melinda perlahan membuka pintu. Saat Lilin berada di antara rasa gugup dan penasaran, ia melihat sosok yang mencolok melesat masuk, disertai aroma mawar yang lembut dan menyejukkan. Sosok misterius ini, begitu masuk, langsung memeluk Melinda. Lilin membutuhkan waktu 1 menit penuh untuk tersadar dari lamunannya. Nona Emily, apa yang Anda lakukan di sini? Emily melepaskan cengkeramannya pada Melinda dan menatap muridnya. Apa aku membuatmu terkejut, Lilin?